Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita hari Selasa ini untuk membahas tentang kemonotonan dan kecekungan. Kemudian kita akan membahas, jadi kemonotonan dan kecekungan itu membahas tentang selang kemonotonan, terutama untuk titik ekstrim ya. Kemudian juga kita melihat adanya titik selang atau daerah kecekungan dan titik belok dari suatu fungsi yang diberikan. Kemudian juga kita akan belajar tentang maksimum dan minimum lokal. Jadi misalnya kita lihat dari sebuah fungsi yang pada selang tertentu, maka mungkin kita akan mendapatkan maksimum dan minimum secara lokal. Jadi apa yang dimaksud kemonotonan secara sederhananya adalah berkaitan dengan sifat dari fungsinya. Misal fungsi f dikatakan naik pada selang i, daerah i, apabila untuk setiap x ya dan y dengan pada daerah selang i berlaku ya. Jadi x y-nya itu pada selang i dan kemudian fungsi f naik jika daerah fx itu lebih kecil daripada daerah fy atau x plus lah. Jadi intinya nilai x lebih kecil dari y. Nah, fungsi f dikatakan turun jika nilai x dan y yang dipilih itu misalnya x-nya lebih kecil dari y tetapi nilai fx itu lebih besar daripada fy, maka f dapat dikatakan turun. Jadi dia menurun. Nah, fungsi naik turun pada selang itu kita sebutkan adalah fungsi monoton pada i ya. Misalnya gini. Kita akan belajar teori kemonotonan secara sederhananya gini. Misalkan f kontinu dan punya turunan pada i. I-nya itu selang dari A sampai B. Maka jika f aksen lebih besar daripada 0, maka f naik pada selang i. Jadi kalau misalnya daerah sini ternyata f aksennya positif ya, naik terus positif, berarti jika f-nya lebih besar dari 0 positif, maka f-nya sendiri naik. Tapi f aksennya kurang dari 0, berarti f-nya turun. Ya. Oke. Nah, pada titik di sini pertemuan antara f sama dengan 0, maka ini adalah titik ekstrim. Contoh misalnya fx x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 minus 12x, maka f aksennya adalah 3x kuadrat minus 12 atau 3 kali x minus 2 kali x plus 2. Maka ada solusi minus 2 dan 2. Coba kita masukkan misalnya 0, maka fungsi f aksennya dia negatif di sini. Oke. Kemudian minus 3 kita masukkan, ternyata f aksennya dia positif. Kemudian 3 kita masukkan, f aksennya dia positif. Dari sini kita dapat simpulkan dari minus tabar hingga sampai minus 2 fungsinya naik terus, naik. Kemudian dari minus 2 sampai 2 dia turun. Kemudian dari minus 2 sampai tabar hingga dia naik lagi. Oke. Ya. Nah, di mana titik maksimum dan minimum lokalnya? Ada kemungkinan maksimumnya ada di minus 2, minimumnya ada di 2. Tahu dari mana? Secara logikanya dia ketika dia naik kemudian turun, berarti ini puncaknya di daerah minus 2. Kemudian dari minus 2 sampai 2 turun, kemudian pas di 2 setelah itu dia naik. Artinya di 2 ini adalah lembahnya, bagian paling minimumnya. Tapi itu secara lokal, titik maksimum dan minimum secara lokal. Nah, bagaimana cara untuk menentukan kecekungan? Ya, misalnya kita punya fungsi f mempunyai turunan pada daerah selang i yang dibatasi dari A sampai B.
Jika F aksen naik pada I, maka grafik F cekung ke atas. Ya. Kemudian jika F turun pada I, maka F cekung ke bawah. Ya. Jadi misalnya F aksennya dia turun, yang tadinya positif kemudian ke negatif, maka dia cekung ke bawah. Kemudian kalau misalnya F aksennya naik, yang tadinya negatif kemudian ke positif, misalnya gitu ya, dia adalah cekung ke atas. Jadi negatif kemudian ke positif. Nah, bagaimana cara untuk menentukan teorema kecekungan fungsi? Maka kita gunakan turunan kedua. Misalnya F punya turunan kedua pada daerah I. Ya, jika F double aksen lebih besar dari 0, maka grafik fungsi itu cekung ke atas. Ini F double aksennya lebih besar dari 0. Tapi kalau misalnya F double aksennya kurang dari 0, maka grafik fungsinya cekung ke bawah di sini. Ya. Ini bisa dapat dibuktikan dengan apa? Nah, sebenarnya melihat dari perubahan F aksennya. Jadi F aksennya tadinya naik kemudian turun, maka F double aksennya sebenarnya dia kurang dari 0. Kemudian kalau F aksen lebih besar dari 0 itu maknanya apa? Berarti F double aksen ini ya. F aksennya berarti yang tadinya naik kemudian yang tadinya turun kemudian naik. Berarti F double aksennya cenderung positif. Contoh misalnya ya. Kita f x-nya adalah x pangkat 3 minus 12x. F aksennya adalah ini. F aksen sama dengan 3x kuadrat minus 12. F double aksennya adalah 6x. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa di sini negatif kurang dari 0 ya. Lebih dari 0 positif, artinya di sini cekung ke bawah ya, cekung ke bawah. Kalau yang positif berarti cekung ke atas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, ini naik, ini turun, naik lagi. Cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Oke, misalnya latihan. Fx sama dengan x pangkat 3 minus 2x kuadrat tambah x plus 1. Ya, tentukan selang mana grafik fungsi dari fx tersebut naik atau turun. Tentukan pula pada selang mana ia cekung ke atas atau cekung ke bawah, serta titik beloknya bila ada. Oke. Nomor 1 ya. Kita latihan. Oh iya, nah ini. Nah, maka pertama kita cari f aksen x sama dengan kita turunkan menjadi 3x kuadrat minus 4x tambah 1 ya. Kita uraikan persamaannya menjadi di sini 3x ya, ini x berarti ini minus 1, ini minus 1 ya. F aksen x nya berarti kalau kita buat garis ini menjadi x nya 1, ini sini titik 0, ini enggak titik sepertiga ya, yang ini menjadi x sama dengan sepertiga, ini x sama dengan 1. Oke, yang 0 nggak ada, tapi ini hanya sebagai gambaran aja. Oke, kemudian kita masukkan misal daerah ini, misalnya kita masukkan 0, berarti f aksennya positif nih ya. F aksen 0 itu sama dengan 1, berarti di sini positif. Oke, kita masukkan setengah, misalnya F aksennya setengah, apa yang terjadi?
ini 3 kali 1/4 minus 4 kali setengah plus 1 sama dengan 3/4 minus 2 tambah 1 sama dengan, coret, ini sisa 1. Oke, berarti 3/4 kurangi 1, hasilnya adalah minus 1/4. F aksen setengah itu 1/4, minus 1/4, berarti di sini nih negatif. Kemudian kita masukkan 2, F aksen 2, F aksennya 2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat minus 4 kali 2 tambah 1 sama dengan 4 kali 12 kurangi 8 tambah 1 sama dengan 5 ya, dan dia adalah positif. Yang di sini adalah positif. Oke. Nah, kemudian berarti ini kita sudah tahu ini adalah naik, kemudian ini turun, dan di sini naik lagi. Kemudian kita lihat F double aksen X sama dengan 6X minus 4 ya, kita uraikan menjadi X sama dengan 2/3 atau 4/6 dulu. 4/6 sama dengan 2/3. Jadi batasnya ada di 2/3. Jadi maksudnya adalah F double aksen sama dengan F double aksen X sama dengan 0 ketika X sama dengan 2/3. Berarti kalau kita buatkan garis sini, ini adalah 2/3 ya. Berarti di daerah sini negatif. Misal kita negatif, kita masukkan 0 misalnya. Kemudian kita masukkan 1, F double aksennya. Ini F double aksennya. Ya. Kurang dari 2/3 dia negatif, lebih dari 2/3 misalnya kita ambil 1, dia adalah positif. Nah, kemudian berdasarkan ini, maka daerah lebih besar dari 2/3 dia cekung ke atas, sedangkan negatif F double aksen negatif dia cekung ke bawah. Oke, maka kalau kita mau buat grafiknya ya, ini adalah Y, ini adalah X, titik batasnya adalah 1/3 ya, ini adalah 2/3. Oke. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Bentar. Kira-kira gini. Dia naik, kemudian turun, naik lagi. Ya, maaf. Ya. Ini puncaknya, ini adalah puncaknya. Kira-kira seperti itu. Ya, dia cekung ke atas, ini cekung ke bawah. Oke. Kita lanjutkan. Oke.
Untuk mempelajari maksimum dan minimum lokal, sebenarnya secara sederhananya jika FC disebut maksimum lokal, itu memiliki syarat FC selalu lebih besar daripada Fx yang lainnya. Jadi selain nilai C, dia nilainya selalu kurang dari FC. Sama, FC juga bisa disebut sebagai minimum lokal jika FC itu selalu kurang dari Fx-nya, ya. Atau cara termudahnya adalah minimum dan maksimum lokal itu terjadi pada titik stasioner, stasioner lokal termasuk, oke. Atau titik ekstrim lokal, ya, sebut titik ekstrim lokal, oke, ya. Nah, jadi pertamanya adalah kita uji dulu, kita mencari dulu F aksennya, F aksen X-nya. Jadi F aksen X-nya itu sama dengan 0, berarti itu adalah titik ekstrim, ya. Nah, kemudian kita cari F aksen yang lebih besar dari 0. Jika F aksen lebih besar 0 di sekitar kiri, dari kiri C berarti, dan F aksen kurang dari 0 di sekitar kanan, maka merupakan nilai maksimum lokal. Jadi dia naik, kemudian turun, berarti ini F aksennya positif, yang ini adalah F aksennya negatif. Kemudian jika F aksen X di sebelah kirinya negatif, ya, yang daerah sini nih, kemudian F aksen lebih sebelah kanannya positif, maka dari turun kemudian naik, artinya di sini adalah minimum lokal, ya. Kemudian, nah, misalnya jika F aksen bertanda sama di sekitar kanan dan kirinya, dan misalnya dia naik, kemudian ini naik, kemudian 0, F aksennya, ya, F aksennya kemudian yang di sini positif, kemudian 0, kemudian positif lagi, maka ini hanya titik belok, ya, dan bukan merupakan titik ekstrim lokal, ya. Ini hanya titik belok aja. Atau yang tadinya turun kemudian 0 kemudian turun lagi, ya, tadinya ada negatif kemudian 0 kemudian negatif lagi, maka itu juga titik belok, ya. Oke, contoh misalnya, ya, kita cari nilai maksimum dan minimum lokal untuk Fx sama dengan X pangkat 3 minus 12x. Kita turunkan menjadi F aksennya 3 sama dengan 3x kuadrat minus 12. Maka kita punya di sini F aksennya sama dengan 0 ketika X sama dengan minus 2 dan 2. Kemudian kita periksa di sini positif, ya, sini positif, sebelum minus 2 itu positif, setelah minus 2 negatif, berarti dia naik kemudian turun, artinya ini adalah maksimum lokal. Kemudian sebelum 2 itu turun, kemudian naik setelah 2, artinya dia adalah minimum lokal, ya. Nah, ini maksimum lokal, kemudian dia minimum lokal di sini. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh materi presentasi ini saya dapatkan dari Prof. Hendra Gunawan dari Matematika ITB. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.